Oke, kita lanjut ya. Atau sebelum ada yang perlu didiskusikan berkaitan cara menghitung dari momen pada plat lantai dua arah. Nggak ada yang mudah bisa dipahami ya. Oke, ini eh, tabel koefisiennya ya tadi ya. Nah, ini lanjutan ya, tabel koefisien lanjutannya. Nah, ini kalau kita lihat eh, penjelasan dari skema-skema tadi ya, ini ya, terletak bebas. Kalau di satu garis misalnya di sini ya, kan satu garis ini. Ini terkategori terletak bebas ya. Sedangkan ini adalah menerus pada tumpuan. Artinya menerus ini di sini masih ada plat lantai misalnya ya. Di sini juga ada plat lantai. Ya, ini ada balok lah. Ya, masih menerus dia gitu ya. Sedangkan ini juga sama ada di sini plat lantai ya. Artinya banyak masih grid-grid lantai di bangunan tersebut gitu ya. Nah, tetapi kalau yang bagian di sini ini tertumpu atau terletak bebas ya di sini. Kemudian yang kalau tidak garis tanpa putus-putus ya. Nah, misalnya tadi kan tidak putus-putus ya, ini terputus-putus misalnya ada di sini ya. Nah, ini namanya tidak sama sekali tertumpu. Jadi dia cantilever misalnya. Ibarat di sini tidak ada kolom, balok, tidak ada balok daerah sini. Jadi baloknya hanya di bagian sisi sini ya. Dan ini menerus ya, menerus. Ada lagi balok di sini misalnya ya. Jadi memang eh, tabel koefisien momen ini dibuat ya agar mengkomodir apabila ada desain-desain plat lantai yang formulanya demikian ya. Walaupun sebenarnya seringkali kita temuin ya formula plat lantai itu sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, dia sebenarnya hanya umumnya banyak yang model di sini aja sih sebenarnya ya, yang ini ya, yang sering kita temuin modelnya seperti ini ya. Nah, untuk penggunaan dari koefisien momen tadi ya, itu juga harus ada persyaratan sebenarnya ya. Pertama, beban plat yang terjadi pada struktur lantai tadi itu dia merupakan beban plat terbagi rata ya. Nah, jadi ini di seluruh permukaan plat lantai ini itu terbagi rata, artinya tersebar merata gitu ya. Jangan nanti ada di beberapa titik ada yang selisih perbedaannya. Misalnya ada di sini ada momen atau beban yang bekerja ditempatkan di tengah-tengah plat lantai itu tersendiri misalnya ya. Nah, apabila ada beban seperti ini ya, maka koefisien momen tadi itu tidak tidak apa namanya? Tidak recommended atau tidak valid hasilnya ya. Karena apa? Karena nanti ada ketimpangan di sini. Pak, emangnya ada Pak di plat lantai itu misalnya ada di sini. Ya memungkinkan aja ada ya. Contoh misalnya ada di bangunan lantai misalnya untuk lab misalnya ya. Di mana di lab itu nanti ditempatkan alat yang tertentu misalnya ya. Ya contoh sederhananya seperti misalnya ada mesin fotokopian gitu ya. Di mana mesin fotokopiannya itu relatif berat tentunya ya. Nah, ini untuk desain penulangan untuk struktur plat lantai yang kita desain seperti itu, koefisien momennya tidak ini ya, tidak apa namanya, tidak berlaku gitu ya. Nanti hasilnya akan melenceng gitu ya. Karena koefisien momen yang dibuat tadi itu
itu khusus untuk yang standar gitu ya, di mana plat lantainya difungsikan untuk yang merata gitu ya. Contoh untuk kantor, kantornya juga ya ya seperti biasa lah, tidak ada penempatan-penempatan barang-barang tertentu yang di sana nanti memungkinkan menghasilkan momen yang relatif signifikan misalnya. Itu sudah tidak bisa kita gunakan yang model seperti itu gitu ya. Terus lantas seperti apa Pak caranya? Berarti dihitung manual aja ya. Hitung manual. Nanti di mana posisi dari penempatan alat tadi itu ya itu yang kita gunakan ya. Atau kalau tidak mau repot, tinggal kita tambah ini beban mati ini alat ini gitu ya. Tetapi persoalannya kalau kita jadikan nanti ini merata semua di sini sesuai dengan sama di sini ya, maka nanti dimensi maupun penulangan si plat lantai itu akan relatif boros gitu ya. Tetapi ketika berbeda misalnya eh, penempatan alat tadi itu permanen misal di sini ya, biasa kan bisa permanen ya. Karena apa? Karena umumnya sudah terpasang angkurnya misalnya ketika ada alat di sana gitu ya. Sudah dipasang angkur, kemudian dikunci gitu dan tidak bisa lagi berubah. Nah, ini bisa kita hitung gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit ini trouble. Artinya apa? Artinya kita harus menghitung secara manual lah gitu ya. Nah, tinggal kita potong selebar mana penempatannya. Nah, berarti tinggal kita desain perhitungan seperti perhitungan plat satu arah. Kita anggap dia sistemnya seperti itu ya. Untuk lebar bentangnya ya sesuai dengan kebutuhan penempatan alat tadi misalnya ya. Ini tampak dari samping misalnya ya. Artinya apa? Artinya bahwa beban koefisien momen tadi itu kita gunakan untuk jenis plat apa jenis beban merata ya. Tuh. Kemudian perbedaan yang terbatas antara besarnya poin kedua ya. Perbedaan yang terbatas antara besarnya beban maksimum dan beban minimum antara panel plat itu nilainya ini ya. Jadi beban Q ultimate minimumnya dengan maksimumnya antara plat lantai itu eh, minimal gini ya. Maksudnya formulanya seperti ini ya. Antara plat panel-panel plat nah misalnya ini kan ya. Nah, jadi jangan juga nanti ya misalnya ada beberapa plat lantai di sini perbedaan antara berat Q ultimate di sini tadi dengan yang di sini ya itu jauh apa namanya sangat jauh perbedaannya gitu ya. Maka sistem seperti itu perhitungan momen yang tadi itu tidak berfungsi atau tidak cocok lah gitu ya. Tidak valid nanti hasilnya ya. Ketimpangan seperti ini ya. Nilai Q ultimate yang maksimumnya dan di sini yang minimum itu antara yang di sini itu tidak ini ya, tidak jauh berbeda lah gitu ya. Termasuk juga panjangnya di sini ya, nilai sini ya. Jangan di sini misalnya lebarnya 6 meter, ternyata sini platnya ada yang agak pendek ya, langsung 1 meter atau 2 meter misalnya ini kan eh, formulanya tinggal kita cek apakah dia nanti tidak lebih dari 0,8. Karena apa nanti momen antara di sini akan mempengaruhi di sini ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa kita perhatikan misalnya ada dua buah tumpuan misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita letakkan papan misalnya, papan di dua buah eh, tiga buah tumpuan ini ya. Nah, ketika kita pijak di sini ya,
maka nanti ini bisa berpengaruh ke sini gitu ya, ke momen di sini. Karena apa? Nanti kalau ini menyatu ya, panjang dari satu papan ini misalnya 4 meter, di sini ada tumpuan atau kayu lah dibuat sini ya, misalnya jembatan ini ya, jembatan sederhana gitu atau jembatan darurat. Di sini ada biasanya dipasang kayu misalnya ya, di sini jembatan. Ketika kita injak di sini, itu akan berpengaruh ke lendutan di sini gitu ya. Padahal kita tidak belum menginjak di sini ya, belum menginjak di sini, tapi ini ketika kita menginjak di daerah sini ini sudah berpengaruh. Antara kaitan ke bentang satunya, bentang dua ini sudah memberi pengaruh di sini ya. Lendutannya juga di sini malah ke atas dia ya. Sehingga ketika nanti timpang yang tidak sesuai dengan poin B dan poin C ini, nilai yang dihasilkan itu tidak akan valid ya. Sehingga apa? Sehingga momen koefisien momen tadi itu idealnya kita gunakan yang grid-grid yang inilah, yang apa namanya, yang biasanya seragam gitu ya. Misalnya panjang ya, ini ruang sekolah misalnya ya. Jadi sangat ideal sekali perhitungan plat lantai itu yang modelnya yang seragam. Misalnya ini 4 meter gitu, 4 meter, kemudian 4 meter gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi seragam dia. Di sini juga sama. Jangan nanti ada 4, 2 gitu. Dia sangat variatif gitu. Sehingga momen yang dihasilkan tadi itu juga bisa tidak valid dengan menggunakan koefisien momen tadi gitu ya. Nah, ini perlu diinikan ya, perlu diperhatikan persyaratan-persyaratan seperti ini tadi ya. Supaya apa? Supaya nanti eh, tidak terjadi kesalahan di dalam desainnya ya. Jadi kembali saya ingatkan ya, kita harus hati-hati gitu ya di dalam desain struktur ini, baik sebenarnya juga di pelaksanaannya. Salah-salah sedikit ya bisa berurusan dengan sanksi hukum gitu persoalannya. Karena apa, kita apalagi yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah maupun swasta yang kita itu terikat kontrak di sana gitu ya. Kalau retak sedikit nanti ini kita, ya mereka bisa menuntut kok bisa retak seperti ini gitu ya. Ini ada apa gitu kan? Padahal karena kita sedikit kurang gitu ya, kurang tepat di dalam menghitung kebutuhan tulangan dimensi plat lantainya misalnya. Di semua struktur sih seperti itu ya, termasuk di pondasi misalnya terjadi retak-retakan itu akan berakibat ke semua hal struktur bisa berkaitan nantinya gitu ya. Sehingga perlu kehati-hatian kita ya. Sehingga untuk menyelamatkan kita, yaitu tadi ya, pertama kita harus memperhatikan kode-kode di dalam SNI, kemudian peraturan-peraturan ketetapan di sana, misalnya seperti yang kita hitung di sebelumnya ya, 0,9 misalnya untuk momen nominal ya, koefisien reduksinya gitu, itu harus kita ikutin semua prosedural di lapangan ya, atau sebelum di lapangan pun ya, di dalam perencanaan ya, sehingga tidak terjadi kegagalan struktur ya, termasuk juga di ini ya, di pelaksanaan. Sudah oke di desain, di pelaksanaan kita coba-coba bermain gitu ya, apalagi coba-coba bermain di mutu misalnya ya, yang misalnya itu mutunya juga yang diambil berkaitan struktur. Nah, ini kan sangat eh, berisiko sekali itu ya, karena orientasi misalnya cuan gitu ya, dia berusaha mengurangin mutunya. Nah, ini akan berbahaya ya. Ya, kita tidak terbayang memang runtuh secara total, misalnya runtuh di dalam apa, rata dengan tanah enggak ya. Tetapi ketika terjadi retak-retak juga itu menjadi suatu nanti sumber masalah ya. Kita berkaitan nanti semua sudah urusan macam-macam itu. Bahkan LSM, kemudian wartawan misalnya ya, belum lagi APH, semua nanti akan berkaitan karena keliru di dalam desain kita gitu ya. Kan banyak itu kasus-kasus itu ya. Sampai sekarang misalnya ada bangunan ini tuh ya, bangunan apa, monumentalnya itu di bawah jembatan apa, di bawah area Pelamboyan bawah itu kan ada bangunan pemerintah di situ yang sampai sekarang
tidak difungsikan ya. Ada bangunan apa itu bangunannya kalau nggak salah puskesmas itu ya. Kan itu sebenarnya sederhana sebenarnya, tapi mungkin nggak tahu di mana ininya ya, kekeliruannya gitu ya. Tapi itu menjadi sumber masalah tentu baik itu sebagai di konsultannya, konsultan perencanaan, konsultan supervisinya, ownernya, kontraktornya. Nah, mungkin ya menjadi ini kita lah gitu ya, perhatian tentunya itu ya. Sehingga baik itu dia di perencanaan harus dicek betul-betul ya, harus memiliki tanggung jawab bersama lah gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini itu kita perhatikan untuk menghindari hal yang saya sampaikan tadi gitu ya. Kadang kita kan hanya berdasarkan pengalaman di sini yang bahayanya ya gitu. Padahal ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan di bagian-bagian strukturnya misalnya. Ya kalau semuanya ideal ya, tetapi ada yang di luar ini kita ya, di luar prediksi kita sehingga itu yang menjadi pemicu nanti adanya masalah gitu ya. Oke, terlanjut itu mungkin sekedar tambahan aja ya. Nah, ini adalah nomenklaturnya ya. Seperti yang sudah jelaskan sebenarnya tadi itu ya. Kode-kode yang ada atau nomenklatur yang ada di tabel tadi itu ya. Nah, misalnya MLX berarti momen lapangan arah X ya. Kemudian momen lapangan arah Y, momen tumpuan arah X dan seterusnya ya. Kalau ini ada sedikit ini berbeda, momen tumpuan IX ya, atau momen tumpuan akibat tak terduga ya arah X. Nah, ini sebenarnya ekstra aja sih ini ya, ekstra aja. Contohnya gimana sih ini Pak? Nah, gitu ya. Contohnya misalnya ya, ada sebuah struktur misalnya sederhana aja ya. Saya berbicara kadang kesederhana aja ya, tapi itu yang terjadi gitu ya. Nah, ini di jembatan sederhana depan rumah misalnya atau box atau apa namanya? Selokan gitu ya. Nah, ini kan misalnya kita tertumpu bebas misalnya ya. Di area tumpuan di sini kan memang tidak ada momen ya dalam hitungan seperti ini ya di area tumpuan sini. Jadi dia nol misalnya. Sehingga kita lebih dominan memasang tumpuan di bagian bawah aja gitu ya. Termasuk juga sampai ke tumpuan sini ya. Nah, ini tumpuan momen akibat cepit tak terduga ini ya, itu memungkinkan kita pasang di sini maksudnya tambahan. Walaupun di sini tidak ada di bagian bawah di sini ya, tulangan kita hanya menempatkan di bagian bawah. Tapi di sini juga ternyata perlu gitu ya. Ya mungkin sedikit aja setengah dari bagian bawah yang kita pasang di sini. Fungsinya seperti apa ini gitu kan? Fungsinya ketika misalnya eh, ini halaman rumah kita ini jalan misalnya ya. Ketika kendaraan kita yang misalnya truk ya, roda truk itu gitu ya. Pertama sekali masuk ke bagian area jembatan ini misalnya ya. Maka di sini kan akan menginjak di sini pas di ujung sini misalnya ya. Ini mungkin bagian tanah area sini mungkin bisa kosong ataupun bisa lemah di sini kan. Sehingga ini retak gitu kan. Seringkali kita temuan di situ gitu loh. Karena tidak ada pengikat di sini tumpuan apa tulangannya di sini ya. Kita pasang karena apa? Pas masuk kendaraan pelan-pelan gitu misalnya ya, kayak apa dia patah dia gitu ya. Keinjak di sini. Nah, gitu ya. Masuk gitu ke arah sini roda kendaraannya ya sebelum masuk sini. Kalau dari sini mungkin kalau sudah masuk kendaraannya di sini rodanya mungkin aman ya. Tetapi pas awal ini tadi kayak kita mengapa ya mematahkan ujung apa gitu ya. Plek gitu bisa di sini ya. Makanya terjadi kadang di arah-arah tumpuan di jembatan-jembatan ataupun di box-box gitu ya. Box carpet lah gitu ya. Di bagian sini kadang sering kita temuin retak ya karena apa? Karena ketika roda kendaraan itu mau masuk, udah mulai masuk ke arah jembatan ini. Nah, untuk mengatasi itu, maka kita juga pasang sedikit di bagian atas ini tulangan. Supaya apa? Ketika nanti masuk roda sini,
ada tulangan yang berfungsi gitu maksudnya ya. Ini ya. Jadi untuk ya ekstra aja sih ya. Tinggal setengah dari tumpuan bagian tumpuan momen ini itu aja kita gunakan gitu ya. Misalnya di sini tadinya di sini diameter 10 ya, jaraknya 10 cm misalnya, ya dipasang di sini jarak 10 apa diameter 10 jarak 20 gitu. Karena ini setengahnya dari bagian bawah. Sehingga ketika nanti ada hal-hal yang seperti ini, dia masih aman, tidak terjadi retakan gitu ya. Untuk ini tadi ya. Jadi sebenarnya tidak perlu hitungan secara detail gitu ya, tinggal gunakan setengah dari tumpuan bagian bawah ini penulangannya ya gitu. Solusinya seperti itu. Karena setiap karena dalam teorinya di dalam tumpuan itu yang jenis sendi maupun roll di sini memang tidak ada momen gitu ya di bagian sini ya. Tapi kasusnya seperti yang saya sebutkan tadi itu seringkali terjadi seperti itu ya. Terinjak ujung plat lantainya gitu ya, sehingga itu plek gitu bisa patah gitu ya. Oke, itu sekedar tambahan aja mungkin informasinya ya. Nah, ini adalah sedikit jalur momennya maksudnya ya, biar kita pahami lagi gitu ya. Maksud, oke, tadi ada sedikit ini. Eh, skemanya atau jalurnya ya. Jadi untuk yang garis hitam ini ya, ini kan tadi balok ya, balok sekeliling dari plat lantai ini ya. Ini gambaran aja nih skip ini ya. Yang hitam ini, garis hitam ini adalah momen atau penulangan arah tumpuan arah Y ya. Ini adalah tumpuan arah Y juga ini sama ya yang hitam ini. Kemudian ini adalah tumpuan arah X ya, kiri kanan. Nah, di bagian yang garis kotak ini itu adalah bagian tulangan lapangan ya. Nah, ini juga mungkin sudah saya sampaikan ya. Ketika kita misalnya dalam hal terdesak misalnya ya, atau tidak lagi memungkinkan di dalam suatu pengecoran plat lantai misalnya ya, maka kita diperkenankan berhenti di jalur yang segi empat ini, apa kotak ini ya. Jadi putusnya atau berhentinya ya di sinilah ya. Jangan sembarangan, jangan juga karena misalnya suatu hal ya, hujan lebat misalnya ya, atau sudah keburu malam sekali ya, tidak ada pendudukan akhirnya kita berhentilah ngecor gitu, besok kita lanjut gitu kan. Maka dimungkinkan untuk berhentinya di area kotak ini gitu ya. Karena apa? Kalau nanti berhenti sudah berbeda waktu dan pencorannya, maka ini dikhawatirkan tidak lagi homogen gitu atau menyatu gitu antara eh, material beton yang lama dengan yang baru. Nah, gitu yang di sini ya. Sehingga nanti eh, kita memungkinkan di sini ya. Karena apa? Karena di jalur ini adalah nilai momen yang nol atau netral gitu ya. Tidak tarik, tidak juga tertekan ya. Sehingga kita diperkenalkan di sini ya pengecorannya ya. Makanya juga fungsi-fungsi kita memahami grafik momen itu maupun lintang itu ya salah satunya di situ ya pemahamannya. Termasuk juga kadang kita akan bertanya misalnya ya, ini tambahan juga tambahan informasi. Ini lantai satu, ini lantai dua, gitu ya. Kemudian ada kolom. Nah, dalam persyaratan penyambung ini lantai dua ini ya, ini lantai satu di bawah sini misalnya ini plat lantai ya. Kemudian ada mungkin lantai berikutnya gitu ya. Nah, kalau di dalam aturan SNI ya, penyambungan tulangan kolom ini ya, itu sebenarnya kita diperkenankan di tengah gitu ya. Kita sambung itu di tengah atau di las atau di ada di sini apa namanya? Oper eh, apa sambungan lewatannya di sini ya. Kita diperkenankan hanya di tengah sebenarnya ya.
Tidak bisa penyambungan kita di sini ya, di bagian eh, apa namanya ini, tumpuannya kolom ini ya. Karena praktek kita di lapangan itu kan kadang kita menyambung tulangan itu di bagian di sini ya. Kita munculkan misalnya hanya 50 meter misalnya di lantai 2 misalnya, ya. Kemudian kita masukkan kolom yang baru, apa tuh, kolom yang baru ya gitu. Karena apa? Karena nyaman nih seperti ini bekerjanya ya. Tidak lagi perlu pengikatan apa, kalau kita sambung di bagian tengah di sini perlu las lagi atau perlu lagi pengikat yang apa macam-macam lah gitu ya. Jadi biasanya di pelaksanaan dipasang di sini. Nah, ini sebenarnya sudah menyalahi aturan gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita sambung di sini ya, justru beban yang bekerja pada struktur ini, yang beban maksimum itu ada di sini ya, area sini. Jadi kalau ini kita sambung di sini, udah terlemah di sini, kita pasang lagi di situ, itu akan rawan ya, akan bila terjadi gempa misalnya ya, ini bisa copot ini gitu ya, tertarik ya. Berbeda ketika kita sambung di area sini ya. Kenapa bisa ini? Kalau kita lihat grafik momen di kolom ini ya, grafik momen dan geser lah ya. Dia, nah ini ininya ya, grafiknya seperti, jadi dia nol di sini ya, tidak tidak tertarik dan tidak juga tertekan di area sini, dominannya ya nol lah intinya gitu. Sehingga sambungan-sambungan itu diperkenankan di sini gitu ya. Aduh repot sekali Pak di sini disambung Pak gitu ya. Tapi ya itulah, ketika kita ingin mendapatkan suatu struktur yang efektif, baik itu bukan hanya efektif dari segi biaya aja, tapi efektif penggunaan struktur itu kokoh, maka kita harus mengikuti eh, kaidah-kaidah yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya ada momen misalnya ya, ini lantai kolom lah ya, lantai 2. Kemudian kita dapatkan ada momen di sini, grafik momen gitu ya. Nah ini bukan hanya sekedar grafik-grafik aja, tapi kita bisa menempatkan bagaimana penulangan yang terjadi pada struktur kita gitu ya. Misalnya ini momen di bagian kolom, kan gini nih ya skemanya ya. Apalagi kalau kita lihat di sub, kan terlihat sekali skema ini itu ya, grafik-grafiknya. Nah ini posisi-posisi ini yang perlu-perlu penanganan pemahaman sebenarnya ya, untuk kita menempatkan posisi tempat tulangan yang tepat itu di mana gitu ya, sehingga ketika ada masalah di lapangan ya kita bisa menyelesaikannya ya, termasuk juga desain kita itu akan ini apa namanya maksimum gitu ya. Sederhananya seperti ini ya, kalau kita misalnya punya halaman hanya ukuran 10 kali 10 gitu kan, untuk membersihkan lahan tersebut ya tidak perlu kita menggunakan eh, traktor di sana untuk membersihkannya. Cukup 40 kali 40 apa 10 kali 10 ya cukup, kita upah tukang aja sudah apa pembersih, tukang rumput sudah cukup gitu ya. Tidak perlu memang langsung kita gunakan traktor, itu kan mubazir misalnya gitu. Tapi kan bersih Pak, ya memang bersih ya, tapi ya apa namanya mubazir sekali ya. Belum bayarannya, belum lagi bensinnya apa segala macam, kita hanya lahan kita hanya sedikit gitu. Logika kita seperti itu. Termasuk juga untuk logika penyelesaian pada struktur ya. Sebenarnya untuk penanganan struktur cukup kita pasang dua buah jenis tulangan misalnya diameter 10 kita tempatkan di sini sudah memperkokoh ini. Tapi karena ketidakpaham kita udah pasang aja tulangan banyak-banyak itu. Karena prinsip kita makin banyak makin bagus. Padahal sebenarnya belum tentu itu ya. Karena kita kurang tepat menempatkan di mana yang persoalan itu, akhirnya kita eh, apa tidak efisien gitu ya. Tidak efisien baik itu dalam penggunaan material, kemudian dari segi biaya, waktu lagi, ya macam-macam ya. Tapi ketika kita mengetahui persoalan eh, permasalahan strukturnya, ya kita cukup menambah di titik-titik mana aja penempatan tulangan itu misalnya gitu ya, ya sudah aman gitu ya. Sudah justru memberikan sumbangsih kekuatan struktur yang sangat signifikan gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga berlaku di dalam
perhitungan struktur gitu ya. Dan itu sangat berguna sekali di lapangan ya. Oke, itu penjelasannya. Nanti mungkin kita banyak dicontoh di sini. Kira-kira sebelum kita masuk contoh ini ada yang perlu didiskusikan atau disampaikan gitu ya. Atau ada tambahan informasi. Kembali lagi saya sampaikan ya, saya sangat menginginkan sekali ya, apalagi mungkin di kelas non reguler ini kan dia eh, banyak dari kalangan praktisi juga gitu ya, yang sudah berpengalaman juga gitu ya. Sehingga informasi-informasi di lapangan itu sangat penting sekali untuk kita berbagi di sini gitu ya. Jadi harapannya arus informasinya bukan hanya dari dosen gitu ya, termasuk tidak hanya saya gitu ya, tapi yang lain juga. Tapi arus informasi itu ya juga dari mahasiswa. Jadi dosen-dosen itu juga banyak belajar dari mahasiswa ya, apalagi dari hasil-hasil skripsi mereka gitu kan. Jadi dosen itu hanya mengarahkan coba cari ini ya gitu. Sebenarnya itu mungkin karena tidak bukan tidak paham ya paham, tapi minimnya informasi sehingga itu diminta ke mahasiswa, sehingga nanti apa yang didapatkan oleh si mahasiswa itu menjadi konsumsi kita semua lah gitu, termasuk juga dosen harus informasinya ya, sehingga makin menambah perbendarahan informasi kita ya berkaitan dengan konstruksi inilah ini pada umumnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, masih ada waktunya ya. Itu kayaknya nggak cukup lagi nih ya, sisa 6 menit lagi. Kita absen aja dah ya, kita absen nanti mungkin di minggu depan kita bahas contoh ini karena ini cukup panjang ininya, apa namanya, penyelesaian soal ini ya, sehingga kalau kita bahas ini sisa 6 menit mungkin agak kurang waktunya gitu ya. Oke, kita absensi aja deh ya. Absensi kita sambil dulu ininya ya, daftar absensinya ya. Biar kita screenshot beton non reguler absensi ya. Ini pertemuan keempat masih kalau nggak salah ini ya. Tanggal 11 10 ya, 10 bulan 11. Oke. Ya, kita buka videonya ya. Oke, satu, dua, tiga. Hmm. Nah, untuk tugasnya mungkin ada sebagian sudah ini ya mengumpul ya. Sebagian yang belum ya mungkin ya harapannya itu dikerjakan ya, walaupun mungkin ada yang terlambat gitu ya. Ya kita upayakan inilah ya mengerjakannya ya biar nanti Izin Pak, eh, tanya Pak, ya mm-mm. Gimana Pak kerjaan untuk sah? belajar ini Pak, di semester berapa Pak? Kita belajar misal kan ada FC20 biar tahu komposisi-komposisi itunya kapan Pak? Campuran. Itu praktikum. Ini sudah Oh, praktikum nggak kalian? di semester ini ada tapi belum Jadi Pak. beton kalau semester ini nanti ada praktikum beton itu nanti di lab. Jadi tahu kita nanti eh, job apa mix desainnya, JMF-nya, kemudian nanti diuji materialnya. Itu nanti untuk menghasilkan mutu, mutu beton berapa, FC berapa itu nanti di praktikum. Mungkin nanti ini akan diarahkan ya ke depan ini mungkin semester ini atau semester depan gitu ya ada praktikumnya berkaitan dengan beton ya. Pasti ada itu ya. Oke, ada lagi Siap. yang perlu Terima di kasih. ini kan? Izin Pak, kalau misal Ya di nanti mungkin semester depan Pak kan semester 4 boleh ikut lagi yang hmm, untuk ini Pak di Zoom yang pas di pembahasan kolom karena yang kemarin baru sampai hmm, baru baru mau sampai ini Pak, baru mau sampai contoh soal kayaknya kita udah selesai yang di semester kemarin Pak. baca beton kemarin.
Iya Pak, yang kolom. Bisa ya, kalau kalau saya itu di dalam mata kuliah Pak, saya mau ikut lagi Pak. Monggo ya, Oh ya Pak, monggo. siap. Walaupun sudah lulus, dinyatakan lulus, ya memang eh, kalau mau perlu ya, kalau perlu kita menambah informasi, sebenarnya keaktifan kita di YouTube itu tuh sangat lengkap Pak. Ya, mau cari kita eh, kata kuncinya apa, tinggal kita ketik itu banyak itu ya. Dari kampus-kampus ternama, dari dosen-dosen yang sudah pengalaman itu banyak yang sudah mengurai ya materi-materi tersebut ya. Tinggal mungkin kita luangkan waktu kita lah gitu ya untuk mengaitkan informasi yang sudah kita dapatkan ini. Kadang kita kan informasi yang kita dapatkan itu tercerai-berai gitu ya. Jadi nah itu dengan kebanyakan aktifan kita mencari menggali informasi itu untuk menjadi yang utuh, informasi yang utuh, ya kita harus memang banyak ini ya, banyak keaktifan. Kalau kita mengharapkan dari pertemuan kelas seperti ini, saya yakin itu agak minim ya. Kita hanya mengarahkan kerangka-kerangkanya, tapi ibarat suatu bangunan itu kita hanya mempersiapkan kerangka berpikirnya, tetapi isi-isinya ya keaktifan dari mahasiswa memang ya. Kalau kita lihat skema ilmu pengetahuan misalnya, kalau SD itu memang dari dosen 90% ya, dari guru, 10% dari individunya. Nah, kalau dalam tingkatan kuliah itu dari dosen itu hanya 10% sebenarnya ya, ilmu yang kita dapatkan. 90%-nya itu yaitu tadi dari keaktifan mahasiswa gitu ya. Kalau kita mundur misalnya ke SMP kita anggap 60-40, 40 dari guru, dari 60, kebalikan 60 dari guru, 40 dari personnya. SMA kebalikan, dan kita di posisi ini mungkin sangat minim sebenarnya kalau kita dapatkan dari dosen ya. Dosen itu hanya mengarah-arahkan aja ya. Semuanya keaktifan kita gitu ya. Ya memang harus kayak gitu ya. Apalagi kita langsung terjun ke lapangan, langsung aktif. Mungkin itu sangat kena sekali ininya ya. Eh, Pemahaman kita. Kita hanya mengaitkan di ruang kelas, kemudian kita ikan di lapangan. Itu sangat klop sekali ininya ya, pemahamannya. Mungkin seperti itu ya Pak Ferdian saya. Nanti silakan ya kalau mau ikut masih kuliah dengan bukan saya, dosen-dosen lain pastinya juga bersedia itu ya. Apa? Monggo itu ya. Karena juga kita menginginkan produk-produk output kampus kita itu bisa bersaing di inilah ya, di lapangan gitu. Kita harapkan seperti itu karena mereka yang nanti secara tidak langsung menjadi iklan ya di dunia konstruksi. Oh ini saya lulusan UMPR ini gitu kan. Dilihat kita produknya baik, pastinya ke depan juga akan berdampak baik terhadap lembaga kita. Sehingga di sini kita juga punya beban moral gitu ya untuk menghasilkan output kita ini yang paling tidak bisa bersaing lah gitu ya di dunia konstruksi. Atau bahkan sebaliknya gitu ya. Nanti kalau kita banyak lulusan kita ternyata di lapangan misalnya banyak dipertanyakan, nah ini juga akan menjadi persoalan juga ya. Sehingga memang di sini sama-sama kita ya, sama-sama kita menjaga lah gitu. Kami juga sebagai pengajar di sini ya